Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Tri Cahyohutomo, NIM 205111457, kelas Teknik Mesin Proses A 2020, mata kuliah Kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti ujian akhir semester Kewarganegaraan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Jadi untuk tugas kuas ini saya mengambil judul di bab 3, yaitu urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya kita menuju ke slide yang pertama. Untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Makna integrasi nasional yaitu integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan dalam KBBI. Integrasi berarti pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Selanjutnya kita ke slide yang ketiga. Jadi di slide yang ketiga masih di konsep integrasi nasional. Jenis integrasi nasional saya akan menjelaskan. Yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu wilayah yang berdaulat. Kemudian yang kedua ada integrasi wilayah, yaitu pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nilai, yaitu proses pencapaian kekuasaan bersama di masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk, baik melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Yang keempat ada integrasi elit massa yang memiliki pengertian yaitu sebuah kesatuan yang utuh dan terjamin dalam suatu kelompok elit yang di dalamnya terdapat banyak orang. Kemudian yang kelima ada integrasi tingkah laku, adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah contoh-contoh daripada gambar-gambar integrasi. Ada integrasi sosial, integrasi nasional, asimilasi akulturasi dalam proses integrasi nasional sosial. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pentingnya integrasi nasional. Jadi integrasi itu berkebalikan dengan disintegrasi, yang mana disintegrasi memiliki arti yaitu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan pecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Nah, maka di sini jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan dan konflik. Seperti itu perbedaannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah alasan mengapa diperlukan integrasi nasional, yang mana tadi adalah memiliki arti keterpaduan, kesatuan, kesamaan, keadilan. Nah, di sini akan ada contoh gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya ada kondisi kontras di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Nah, maka di situ kan ada perbedaan. Yang di sebelah kiri dia jalannya atau jalannya sudah bagus, sedangkan yang sebelah gambar yang sebelah kanan dia masih belum diaspal. Maka di situ perlu adanya integrasi, yang mana bisa lebih mengutamakan keterpaduan, keadilannya tadi, yang mana di sini adalah berhubungan dengan proses pembangunan nasional. Selanjutnya. Nah, maka dari situ ada istilah semua bisa dibangun karena ada pajak. Maka dari hal ini betapa pentingnya kita sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia untuk selalu wajib untuk melakukan pajak, karena itu adalah suatu kewajiban yang mana itu akan sangat bermanfaat untuk proses pembangunan
khususnya di daerah-daerah yang masih perlu kita bangun, sehingga nanti akan adanya suatu keterpaduan di suatu daerah satu dengan daerah yang lainnya. Maka pajak itu adalah wajib. Selanjutnya, mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Nah, integrasi itu seiring berkembangnya zaman maka akan ada perkembangan yang mana di situ ada teknologi berubah, kemudian budaya berubah, kemudian di situ juga unsur-unsur sosial pun juga akan berubah. Lah, di sini ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Nah, model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit. Zaman dahulu kala masih ada integrasi yang mana di situ ada kerajaan-kerajaan atau keraton-keraton lama yang masih menggunakan cara-cara yang lama. Kemudian ada model integrasi kolonial yang mana di situ unsur-unsur dari pihak asing, khususnya dari para yang dibawa oleh para penjajah, dia membawa integrasi yang mana itu juga bisa mengubah pola pikir dan ideologi bangsa. Dan yang terpenting adalah model integrasi nasional Indonesia, yang itu akan lebih sepadan sesuai dengan keinginan harapan daripada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nah di sini ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, di situ perlu kita pahami yang mana di situ sebagai pengembangan integrasi. Selanjutnya, di sini ada esensi dan urgensi integrasi nasional. Nah, kembali ke pajak tadi ya. Peran pajak dalam mewujudkan integrasi nasional melalui distribusi APBN untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga terwujud kesejahteraan yang sama. Jadi nanti pajak yang sudah dibayarkan oleh rakyat nanti akan digunakan dengan baik dan sesuai dan tepat pada tempatnya, seperti itu. Selanjutnya, nah oleh karena itu di sini kita akan memahami betapa pentingnya integrasi bangsa Indonesia itu. Kita sebagai warga Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan ini akan ada kesimpulan bahwa integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa dan negara, sehingga Indonesia kedepannya akan lebih bagus lagi, seperti itu. Selanjutnya, nah untuk presentasi saya sekian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya ada tutur kata atau sopan santun yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.